Kita jalan bersama, kita lihat dunia yang indah. Senang langkah ini. Oke, jalan lurus. Kita berarti. Sama kacamata saya juga di koper. Makanya saya nggak mau foto di sini. Belum ganteng. Ya, ayo Nasaret sini dulu. Kita jalan bersama. Awas licin ya Bapak Ibu ya. Penuh bahagia. Nazaret tur bawa kita. Hati penuh bahagia. Nazaret tur bawa kita. Lihat dunia yang indah. Senang langkah ini. Cerita kita berarti. Ziarah penuh sukacita. Bersama selamanya di hati. Ke Discovery Monument ya. The black guy got 4 of these. The white one unfortunately got a hole in it. Ayo turun, hati-hati. Oma lewat pinggir ya. Sambil pegangan. Iya, ini salah satu yang paling rumit di Eropa ini, Pak. Ini rumah. Yuk. Iya. Dadah dong. Ibu mau belly dance? Iya. Yang menerjemahkan kitab suci Betul. dari bahasa dua-duanya. Iya. pertama kami dari para dan Surabaya. Terus kita dari Surabaya sama Eka. Dia bilang salah satu. Kayaknya foto kita paling banyak nih Pak Ronald. Ya. Kayaknya kita punya paling banyak. Iya, bro. Di YouTube nanti aku lihat dulu pertama.
Ini bahaya nih kalau Romo udah standby nih. Kalau masukkan di Instagram saya tag ya, kalau ada muka saya. Turun ke bawah. Iya, itu tuh di bawah tuh. Turun ke bawah. Di pagar di bawah. Halo. Iya, video. JP Lyon bisa. Di mana? Ya, 6. Bukakan aku pintu gerbang kebenaran. Aku hendak masuk ke dalamnya. Hendak mengucap syukur kepada Tuhan. Inilah pintu gerbang Tuhan. Orang-orang benar akan masuk ke dalamnya. Aku bersyukur kepadamu, sebab Engkau telah menjawab aku dan telah menjadi keselamatanmu. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Ya Tuhan, berilah kiranya keselamatan. Ya Tuhan, berilah kiranya kemujuran. Diberkatilah dia. Ayat 2.
saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu serta intensi-intensi kita berkenan kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Allah Bapa Maha. Agunglah misteri iman kita. Penyelamat dunia, selamatkanlah kami, karena melalui salib dan kebangkitanmu, Engkau telah membebaskan kami. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa rogi kehidupan dan ialah keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon, semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakan. 1, 2, 3. Hatiku gembira Tuhan, Engkau datang padaku. Hatiku gembira Tuhan, Engkau datang padaku. Yang 2. Hadirlah dekatku Tuhan, jangan tinggalkan aku. Hadirlah dekatku Tuhan, jangan tinggalkan aku. Terima kasih Ibu Bapak. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu. Selamat pagi semuanya. Berbahagia. Kita dalam perayaan Ekaristi ini bersyukur kepada Tuhan bahwa kita datang untuk mengantarkan intensi kita masing-masing, dan kita bersyukur dengan rahmat Tuhan yang begitu besar kita berkesempatan berekaristi langsung dengan Putra Bunda Maria di tempat di mana Bunda Maria menampakkan dirinya. Dan hari ini ada seruan dari kedua orang buta yang tidak diketahui namanya untuk memohon agar mereka bisa disembuhkan. Intensi yang sama juga dari kedua orang buta menjadi intensi kita. Mereka berdua tidak memiliki nama. Bacaan dari Kitab Yesaya. Beginilah firman Tuhan. Tiada lama lagi Libanon akan berubah menjadi kebun buah-buahan, kebun subur selebat hutan. Pada waktu itu orang-orang tuli akan mendengar sabda sebuah kitab, dan mata orang-orang buta akan melihat, lepas dari kekelaman dan kegelapan. Orang-orang sengsara akan bersukaria dalam Tuhan, dan orang-orang miskin di antara manusia akan bersorak-sorai di dalam Yang Maha Kudus Allah Israel. Sebab orang yang gagah sombong akan lenyap, dan orang pencemooh akan habis. Semua orang yang berniat jahat akan dilenyapkan, yaitu mereka yang begitu saja menyatakan seseorang berdosa di dalam suatu perkara, yang memasang jerat terhadap yang menegur mereka di pintu gerbang, dan yang menyalahkan orang benar dengan alasan yang dibuat-buat.
Sebab beginilah firman Tuhan, Allah keturunan Yakub yang telah membebaskan Abraham, mulai sekarang Yakub takkan lagi mendapat malu dan mukanya tidak lagi pucat. Sebab keturunan Yakub akan melihat karya tanganku di tengah-tengah mereka, dan mereka akan menguduskan namaku. Mereka akan menguduskan yang kudus Allah, dan mereka akan gentar terhadap Allah Israel. Pada waktu itu, orang-orang yang sesat pikiran akan mendapat pengertian, dan mereka yang bersungut-sungut akan menerima pengajaran. Demikianlah sabda Tuhan. Mazmur tanggal sebentar. Tuhan adalah terang dan keselamatanku. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, satu inilah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baiknya. Tuhan adalah terang dan keselamatanku. Sungguh, aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang yang hidup. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Tuhan adalah terang dan keselamatanku. Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut. Sekali peristiwa, ada 2 orang buta mengikuti Yesus sambil berseru-seru, "Kasihanilah kami, hai anak Daud." Setelah Yesus, ketika dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, dia mengambil piala. Sekali lagi dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Inilah Kristus anak domba Allah, putra Bunda Maria dari Fatima yang telah menampakkan diri kepada kita pada hari ini. Berbahagialah kita semua yang diundang ke perjamuan Tuhan. Tuhan, saya tidak pantas datang kepada, tapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh. Tubuh dan darah Kristus. Bersyukur kepadamu, sebab dengan salib suci Engkau telah
sesudah ditangkap, Yesus mulai dihadapkan ke sidang Sanhedrin. Pada keesokan harinya ia dibawa ke pengadilan Pilatus. Pilatus bertanya kepada orang-orang Yahudi. Pilatus memanggil masuk ke dalam gedung pengadilan dan memanggil Yesus untuk ditanyai tentang tuduhan mereka. Tetapi Pilatus tidak menemukan kesalahan apapun seperti yang dituduhkan mereka kepada Yesus. Kata Pilatus juga melepaskan kami pada disahkan orang tua ahli-ahli Taurat dan seluruh rakyat. Pilatus menjatuhkan hukuman mati. Ia menyerahkan Yesus kepada raja dan untuk disalibkan. Salib bagi orang yang akan binasa memang merupakan kebodohan. Yesus memanggil salib. Kami menyembah Engkau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sebab dan salib suci Engkau sendirian. Yesus sudah bersalah, namun dijatuhi hukuman mati. Setelah diolok-olok, diludahi, dimahkotai duri dan disesat. Santa Maria Bunda Allah, doakan kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan besertamu. Kesalahan kita, hukuman yang mendatangkan keselamatan kita ditimpakan kepadanya. Marilah berdoa. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu karena Engkau berkenan mengampuni dosa-dosa kami. Kami jangan lagi melakukan beban sebaliknya, semoga kami selalu berusaha menyenangkannya dan bertobat dengan menjalankan anak lain agar anak kami dirinya untuk memberitahu Tuhan kami kemudian sepanjang masa. Dalam sekali semoga demi Engkau kami tidak takut yang sedang apapun resikonya. Engkaulah Tuhan kami kini dan sepanjang masa. Amin. Allah, ampunilah kami orang berdosa.
Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa sekarang dan waktu kematian. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Veronica telah menolong orang yang berdosa. Dia menjadi contoh pada kita mengamalkan amanat salah satu rasul Yesus. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita dan menangislah dengan orang yang menangis. Marilah berdoa. Tuhan Yesus Kristus, ampunilah kami yang sering takut menolong orang yang menderita. Semoga teladan Veronica membuat kami berani berbuat sesuatu meskipun kecil untuk memberikan kehidupan mereka yang sedang menderita. Dengan demikian telah meringankan pula bebanmu. Tolong Tuhan kami hingga sepanjang masa. Amin. Allah, ampunilah kami. Oma sambil jalan aja. Diangkatnyalah kembali salib terakhir. Ia meneruskan perjalanan tanpa mengeluh. Apa yang dibuatkan di saya ini menjadi. Dia dianiaya. Dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulut. Seperti anak domba yang dibawa ke tempat pembakaran. Seperti induk domba yang kuat. Sebab dengan salib suci engkau telah menebus dunia. Tatkala Yesus menapaki jalan salibnya menuju Golgota, banyak orang mengikuti dia, di antaranya banyak wanita yang menangisi dan meratapi dia. Yesus berpaling kepada mereka dan berkata, "Hai putri-putri Yerusalem, janganlah engkau menangisi aku, melainkan tangisilah dirimu sendiri dan anak-anakmu." Kita sering tidak punya waktu dan hati untuk orang lain. Kita sibuk dengan diri kita sendiri saja. Apalagi kita merasa bahwa penderitaan kita lah yang paling berat dan orang lainlah penyebab penderitaan. Kita sendiri susah, mana mungkin harus menghibur orang lain. Beginilah kita sering membela diri. Yesus memberi teladan supaya kita menghibur orang lain meskipun kita sendiri sedang menderita. Tetapi lebih dari itu, kita perlu menangisi diri kita sendiri. Sesampai di puncak Golgota, para prajurit meninggalkan pakaian Yesus dengan paksa. Mereka mengambil pakaian Yesus lalu membaginya menjadi 4 bagian. Untuk tiap-tiap prajurit 1 bagian. Demikian juga jubahnya mereka ambil. Jubah itu tidak berjahit,
Dari atas sampai ke bawah hanya satu tenunan. Karena itu mereka berkata, seorang kepada yang lain, janganlah kita membaginya menjadi beberapa potong, tetapi baiklah kita membuang undi untuk menentukan siapa yang mendapatkannya. Maka genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci. Mereka membagi-bagikan pakaianku di antara mereka, dan mereka membuang undi atas jubahku. Yesuslah menjadi manusia yang paling hina. Bagaimana setiap kita terhadapnya, sudahlah kita melakukan seperti yang dikatakan Yesus pada penghakiman. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kami melawat aku. Ketika aku dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Sebab sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang yang paling hina ini, kamu melakukan untuk aku. Marilah berdoa. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur karena dengan hina dan salib Engkau telah memulihkan hati kami yang Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan berkata. Dengan suara nyaring, ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Dan sudah berkata demikian, Yesus menyerahkan nyawanya. Tahan sejenak untuk menghormati wafat Tuhan. Dan prajurit-prajurit yang menjaga Yesus menjadi sangat takut menyaksikan wafat Yesus secara demikian. Mereka berkata, sungguh orang ini adalah anak Allah. Jika kita telah mati bersama Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga bersama Dia. Maka hendaklah kita semua sadar, kita telah mati bagi dosa, tapi hidup bagi Allah dan dalam Kristus Yesus. Marilah berdoa. Tuhan Yesus Kristus, melalui wafat-Mu salib, Engkau telah menyelamatkan kami. Semoga kami yang telah mengenal misteri salib dan mengamalkannya di dunia ini, kelak boleh menikmati buah-buah penebusan dalam kerajaan surga bersama Engkau Tuhan kami, ini dan sepanjang masa. Amin. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Ampunilah kami orang berdosa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga.
Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah Yesus. Dan Maria Magdalena, salah seorang prajurit menikam langsung Yesus, dan segera keluarlah darah serta air. Hari mulai malam. Maka Yesus dari Arimatea, yang telah menjadi murid Yesus, memberanikan diri menghadap Pilatus untuk meminta jenazah Yesus. Pilatus heran waktu mendengar Yesus sesudah mati. Setelah mendengar keterangan kepala pasukan, ia berkenan memberikan jenazah Yesus. Maria menerima jenazah Yesus di pangkuannya. Maria melaksanakan apa yang pernah dikatakannya. Aku ini hamba Tuhan, jadilah kepadaku menurut perkataanmu. Maria memang pantas menjadi teladan setiap orang beriman. Ketika Yesus menderita, ia tetap setia berada di sampingnya. Marilah berdoa. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah memperbarui dunia lewat susah yang mengatakan, resapkanlah dalam diri kami karya belas kasih-Mu ini, sehingga kami selalu ingat akan setia-Mu dan boleh mengabdikan diri kami sepenuhnya. Dekat tempat Yesus disalibkan ada sebuah pintu barunya. Di dalamnya belum pernah kita akan dalam sesuatu. Maka mereka menyanggahnya mayat Yesus tersebut. Kita semua telah dibaptis dalam kematian. Oleh kebaptisan kita telah diberikan bersama-sama supaya sama seperti itu dibangkitkan dari Ini kok Francesco-nya cuma satu.
Hotel? Bukan. When the night feels cold and the stars are dim, I close my eyes and feel her within. A gentle whisper, a soft embrace. Though I can't see her, I feel her grace. She's the light in the shadows, the calm in the storm, a motherly presence, so tender, so warm. From the heavens above, she watches me, guiding my steps where I'm meant to be. Oh, Mother Mary, you're always near. Though I can't see you, I feel you here. From the sky above, you guard my way, a love eternal, every night and day. In the quiet moments when I feel alone, I hear her voice, a comforting tone. She lifts me higher, she wipes my tears, a mother's love that calms my fears. She's the light in the shadows, the calm in the Matahari terik akan 7 kali ganda, yaitu seperti terangnya 7 hari pada waktu Tuhan membalut luka umatnya dan menyembuhkan bekas-bekas pukulan. Demikianlah sabda Tuhan. Mazmur tanggapan, referen. Berbahagialah orang yang menanti-nantikan Tuhan. Sungguh bermasmurlah bagi Allah kita itu baik, bahkan indah dan layaklah memuji-muji Dia. Tuhan membangun Yerusalem, Ia menghimpun orang-orang Israel yang tercerai-berai. Berbahagialah orang yang menanti-nantikan Tuhan. Ia menyembuhkan orang-orang yang patah hati dan membalut luka-luka mereka. Ia menentukan jumlah bintang-bintang, masing-masing dipanggil dengan menyebut namanya. Berbahagialah orang yang menanti-nantikan Tuhan. Besarlah Tuhan kita dan berlimpahlah kekuatannya, kebijaksanaannya tidak terhingga. Tuhan menegakkan kembali orang-orang yang tertindas, tetapi orang-orang fasik direndahkannya ke tanah. Berbahagialah orang yang menanti. Haleluya. Inilah Raja kita, Tuhan semesta alam. Ia datang membebaskan umatnya. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Tuhan Yesus datanglah kini, masukilah hati kami, bersabdalah sepatah saja, temani kami di sepanjang hidup kami. Kami yang buta, kami yang tuli, tanpa dirimu kami pun sepi. Tuhan Yesus bimbinglah kami, siang malam
sambil menantikan kerahiman-Mu yang abadi. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Nantilah untuk kita yang untuk Bunda Maria. Terima kasih kita mengakhiri kunjungan dan klarifikasi dengan dikasih suci kita percaya Tuhan tetap mencintai dan selalu menyertai kita, dan mohon selalu lewat pintu Tuhan minta bantuan Tuhan dengan lantaran Bunda Maria. Tuhan bersamamu. Semoga dalam mengamalkan amanat Ekaristi, Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, keluarga kita, mereka semua yang kita cintai, mereka semua yang kita janjikan untuk mendoakan mereka, dan yang kita doakan di dalam perjamuan kudus ini, dengan perantaran doa-doa Santa Maria dari Fatima, diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Misa sudah selesai, pergilah dalam damai. Di halaman depan. Masih merah, udah jalan aja. Kalau foto bagus dari sini. Ya. Ini yang ini nih. Oke. Hati-hati nyebrang ini ya, banyak mobil dari Kolong. Ayo ke sini, ke sini. Le compré una mínima.
Nazaret! 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 Ya, ini namanya Kapel Suci ya. Ini Kapel Suci. Ini apa? Karena Tapi masuk lewat situ ya Pak, modalnya. Ya Parana kan? Masuk lewat. Misalnya nanti saya info. Itu mereka lagi lihat pilar dulu. Ini bilangnya ya. Bukan, di belakang, di belakang. Itu lagi antri itu grup kita. Iya. Los utilizaban para los trabajos del campo. Esta gente pues deberían de trabajar el campo. Aunque ese señor se que era carpintero, era ebanista. Misa di situ bukan di sini. Ini untuk misa hari Minggu. Ini nggak boleh difoto. Boleh. Masuk, masuk. Maksudnya misa orang sini. Akan mengiringnya. Lembu dan beruang akan bersama-sama makan rumput, dan anak-anaknya akan sama-sama berbaring, sedang singa akan makan jerami seperti lembu. Bayi akan bermain-main dekat liang ular teduh, dan anak yang cerai susu akan mengulurkan tangannya ke sarang ular beruduk. Tidak akan ada yang berbuat jahat atau yang berlaku busuk di seluruh gunungku yang kudus, sebab seluruh bumi penuh dengan pengenalan akan Tuhan, seperti air laut yang menutupi dasarnya. Maka pada waktu itu berlimpah sampai selamanya. Keadilan akan berkembang pada zamannya, dan akan damai sejahtera akan berlimpah sampai selamanya. Ya Allah, berikanlah hukum-Mu kepada Raja, dan keadilan-Mu kepada putra raja,
Kiranya Ia mengadili umat-Mu dengan keadilan dan menghakimi orang-orang yang tertindas dengan hukum. Keadilan akan berkembang pada zamannya, dan damai sejahtera akan berlimpah sampai selama-lamanya. Kiranya keadilan berkembang dalam zamannya, dan damai sejahtera berlimpah sampai tidak ada lagi bulan. Kiranya Ia memerintah dari laut sampai ke laut, dari sungai Efrat sampai ke ujung bumi. Keadilan akan berkembang pada zaman, dan damai sejahtera akan berlimpah sampai selama-lamanya. Sebab Ia akan melepaskan orang miskin yang berteriak minta tolong. Ia akan membebaskan orang tertindas dan orang yang tidak punya penolong. Ia akan sayang kepada orang lemah dan orang miskin. Ia akan menyelamatkan nyawa orang papa. Keadilan akan berkembang pada zamannya, dan damai sejahtera akan berlimpah sampai selama-lamanya. Biarlah namanya Sesuatu yang dahulu telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita. Mari kita harus teguh berpegang pada pengharapan berkat ketekunan dan penghiburan kitab suci. Semoga Allah, sumber ketekunan dan penghiburan, mengaruniakan kerukunan kepada kamu sesuai dengan kehendak Kristus Yesus, sehingga dengan satu hati dan satu suara kamu memuliakan Allah dari Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh karena itu, terimalah satu akan yang lain, sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Yang aku maksudkan ialah bahwa demi kebenaran Allah, Kristus telah menjadi pelayan orang-orang bersunat untuk mengukuhkan janji yang telah diberikan Allah kepada nenek moyang kita, dan untuk memungkinkan bangsa. Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Sekali peristiwa, tampillah Yohanes Pembaptis di padang gurun Yudea dan berseru, "Bertobatlah, sebab kerajaan surga sudah dekat." Sesungguhnya Dialah yang dimaksudkan Nabi Yesaya ketika Nabi itu berkata, "Ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya." Yohanes itu memakai jubah berunta dan ikat pinggang kulit, makannya belalang dan madu hutan. Maka datanglah padamu penduduk dari Yerusalem dan seluruh Yudea dan dari seluruh daerah sekitar Yordan, dan sambil mengakui dosanya mereka dibaptis oleh Yohanes di sungai Yordan. Tetapi waktu melihat banyak orang Farisi dan orang Saduki datang untuk dibaptis, berkatalah Yohanes Pembaptis kepada mereka, "Hai kamu, keturunan ular beludak, siapakah yang mengatakan kepada kamu bahwa kamu dapat lolos dari murka yang akan datang? Maka hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Dan janganlah mengira bahwa kamu dapat berkata dalam hatimu, 'Kami adalah anak Abraham.' Sebab aku berkata kepadamu, dari batu-batu ini pun Allah
dapat menghasilkan buah yang baik, pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan, tetapi Ia yang datang kemudian daripadaku lebih berkuasa daripadaku, dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Alat penampi sudah di tangannya. Ia akan membersihkan tempat pengirikannya dan mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbung. Tetapi debu jerami akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan. Demikianlah sabda Tuhan. Selamat siang semuanya. Saya tidak pernah membayangkan bahwa nanti juga merayakan Ekaristi di Kapela Santo Antonius dari Padua Portugal. Itu di tempat ini dengan model altar ini kita kembali ke ritus yang tidak menghadap umat, tapi Romo membelakang umat. Ada apa sebenarnya? Justru itu terjadi di Minggu Advent yang kedua. Apakah ini kebetulan atau bagaimana? Dan itu kita rayakan justru di gereja yang gedungnya dari luar kita lihat begitu megah, dan ketika kita masuk ke dalam gedung gereja Maria Gebilang, rasa-rasanya kalau membayangkan dengan akal sehat manusia, bagaimana arsitek saat ini berbicara tentang ini semua. Kalau seandainya Tuhan tidak terlibat, ambil bagian, betul, bertobat dengan cara yang mengaku dosa, bertobat bisa juga kembali ke jalan yang benar, bertobat bisa jadi juga membuka hati juga. Agar Tuhan boleh tidak hanya ikut ambil bagian di dalam hidup kita, tetapi mengatur, mengontrol hidup kita. Di Romo, saya kalau mengaku dosa, rasanya harus dulu Romonya, apalagi kalau Romo Dewi, repot. Semalam kami sudah membatasi meja makan. Pengakuan dosa, pertama-tama bukan kita mau pergi ke Romo untuk mengungkapkan aib dan kedosaan kita. Ketika kita punya kesempatan untuk mengaku dosa, ambil kesempatan. Itu adalah momen waktu yang baik di mana kita mengakui dengan rendah hati bahwa Tuhan yang kita imani adalah Tuhan yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha Pengampun. Bagaimana kita bisa tahu kalau Tuhan Maha Pengampun, Maha Pengasih, Maha Penyayang? Kita sendiri tidak mengalami langsung.
menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dan rela, Dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagi." Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadanya, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagi dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan datang." Sini agak jauh. Agak jauh. Tapi sebentar. Sekarang kita masuk ke mana ini? Kita jalan bersama, hati penuh bahagia. Nazaret Tour bawa kita lihat dunia yang indah. Senang langkah ini, cerita kita berarti. Ada ketabrak bola. Suka cita bersama. Nanti jadi tidak mau foto. Nazaret. Oh sorry, enggak. Ini Nazaret. Nazaret Tour. Halo. Halo. Belum ngaku dosa itu. Itu Romo dipipisin, Romo. Kurang atas. Tetapi gini ya, 1, 2 kita gini. Awas encok. 1, 2, 3 dulu, Cek. Mana dia satu lagi tuh? Angela. Ayo Nazaret. Come. Cepat.
Belok kiri, Pak. Belok kanan, sorry maksudnya. Ni hablar, corresponde que ya te votan. Te corresponde que ya te votan. Ya a partir, obviamente, que a partir de las 6 de noche, ¿no? For the people who was not here, I'm going to show you how it will be the church in 2033 when it will be completed. This is the picture. This is the main hall. Men. You see the main door? So they need to build the bridge. You see from there, the umbrella is high. Sorry, sir. This is private too. Thank you very much. Oh, sorry. Yang jual orang-orang ini. Lihat yang tadi itu jual orang ini. Ayo maju Bapak Ibu. Cubism is an art type of art. Be careful. Ahí está, señor, por favor. Be careful of copet-copet. Respect for the church. Hello, sir. No sunglasses also. Oke. Bapak Ibu, ya buka topi, kacamatanya juga dibuka ya. Oh iya, kalau itu kan kacamata baca ya. Maksudnya kacamata hitam. So, everything we can see from here, it is thanks to donation. We will explain for them and then give them Oke, ya. Oke, Bapak Ibu ya, terima kasih sudah datang dan terima kasih juga untuk donasi.
yang Bapak Ibu berikan. Kita masuk sini ya. It took 60 years to build all the inside, 60 years. Oke, Bapak Ibu, jadi untuk membangun area dalam ini butuh waktu 60 tahun. Now Suara we are Bu gedean. visiting the most colorful church in the world. Colorful. Ya. Jadi ini salah satu gereja dengan paling banyak warna ya di dunia. Because we have more than 5,000 stained glass. 5,000 stained 5,000. stained Oke. glass. Jadi Bapak Ibu ini lebih dari 5.000 kaca ya. Okay. Follow me, please follow me this part. Gaudi, he did not see the inside. He only saw the outside part. The Okay. nativity facade. From this part, we have the sunrise, the sunset from the other parts. Oke. Sunrise, sunset. Sunset. The idea of the architect is to create a contrast of natural light. Contrast of natural light. Did everybody found it? Everybody found it? Bapak Ibu semua sudah lihat belum? Bapak kaminya di mana? Ya, oke. It's written in Aramaic. You know what's Aramaic? Aramaik adalah bahasa pertama ya. Bahasa Yesus, The bahasa Bible is itu. written in Aramaic. It's between Arabic and Hebrew, similar. And there, Antonio Gaudi. Antonio Gaudi. AG itu artinya Antonio Gaudi. So, what do you think? This is a basilica or cathedral? Ask them. Bapak Ibu, jadi menurut Bapak Ibu ini basilika atau katedral? Bedanya apa? Okay. Do they know the difference? Bedanya apa? Beda. You are very lucky to get the ticket. You're very lucky to Yeah. get the ticket. Last week I had a group from Indonesia, no tickets. Only photo from outside. Please follow me this part. This part where Jesus, the baldacchino, Baldacchino. yeah, Ya. is very important. It was completed in the year 2010. You see, Oh, 2010 okay. It's new. Huh? Oke, Bapak Ibu, jadi ini di depan kita altar. Bapak Ibu lihat ada salib Yesus dan baldachin atau baldacchino. Baldachin itu adalah. Terima kasih. Bapak Ibu, ayo ke sini. I speak a little bit Bahasa. Gracias. So we tell them it took 32 years to build this wall, more or less. Oke, Bapak Ibu, jadi ini lebih sederhana, lebih simpel dari yang depan, ya. Tapi ini pengerjaannya kurang lebih 30 tahun, ya. So I'm going to explain you from the left side to the right side. Please be careful. From the left side to the right side. Oke, jadi Bapak Ibu dia akan menjelaskan dari bagian kiri menuju ke kanan, ya. Okay, this is like Easter. This is the sad facade. This is to symbolize the death. Oke, ini seperti. Gunung satu di timur dibangun seperti ini. Ini kan bisa bangun. Oh ya, sebentar, Pak. Oh iya. Ada Bu Valeria mah. Ini
Nyebrang, nyebrang. Nyebrang. Kanan, kanan. Tiba-tiba remnya blong. Ini Vincentius Paulo. Vincentius A. Paulo. Sana dan Bosco, ini pendiri kongregasi semua. Itu nonton gratis ya.
Ambil lilin di belakang tembok itu, Bu. Seberang, iya. Maksudnya setor duit. Dadah dong, Mama. Oma takut dosa, Om. Boleh. Karena harus mengaku dosa.